Para subscriber Sumarsono HS Channel. Kita berjumpa kembali dalam video Kekuatan Memberi. Belajar dari sumur. Sebelum kita melanjutkan menontonnya, mohon para subscriber Sumarsono HS Channel untuk bantu tekan tombol subscribe, tekan tombol like, tekan tombol lonceng, dan share. Terima kasih. Kekuatan Memberi. Belajar dari sumur. Kebanyakan orang mungkin pernah tahu, atau setidaknya mendengar, kata sumur. Jika kita rajin memerhatikannya dengan saksama, akan ditemukan fenomena menarik, yang membalikkan logika materialistis. Logika materialistis menyatakan, bahwa sesuatu yang dibagikan, atau diambil jumlahnya, akan berkurang, dan menyusut. Namun, fenomena sumur, berbicara lain. Sumur, semakin sering diambil airnya, semakin bertambah, dan bersih airnya. Air sumur, pada umumnya mengandung lumut, yang terkadang tidak dapat dilihat dengan mata telanjang. Baru diketahui setelah menempel di dinding-dinding bak mandi. Lumut ini akan terangkat dari sumur, berbarengan dengan ditimba airnya. Semakin banyak air ditimba, akan semakin banyak pula lumut yang terangkat dari sumur. Akibatnya, mata air yang berada di dalamnya terbebas dari sumbatan endapan lumut. Selain itu, lubangnya semakin membesar, dan bertambah, karena terstimulan oleh banyaknya air yang diambil. Oleh karena itu, menjadi sangat logis, jika sebuah sumur yang airnya banyak diambil, akan semakin banyak jumlahnya, dan jernih warnanya, ketika tiba musim kemarau. Sebaliknya, jika sebuah sumur jarang diambil airnya, bahkan tidak pernah diambil airnya, lumut yang berada di dalamnya akan mengendap. Bila endapan tersebut dibiarkan dalam jangka waktu yang lama, ia akan menutupi lubang air yang berada di sumur tersebut. Alih-alih mata airnya bertambah, yang ada saja menjadi tertutup oleh lumut. Oleh karena itu, jika tiba musim kemarau, sumur yang jarang diambil airnya akan kering kerontang, dan jika ingin berair lagi, harus dikuras terlebih dahulu. Fenomena sumur di atas, sejalan dengan prinsip berbagi. Dalam ajaran Islam, menurut Islam, harta seseorang tidak akan berkurang karena disedekahkan. Malah, secara kualitas, akan semakin bertambah. Ada 3 istilah pokok dalam Al-Quran yang merujuk pada berbagi, yakni infak, zakat, dan sedekah. Infak berasal dari kata nafkah, yang berarti keluar. Berinfak berarti mengeluarkan sesuatu, harta, baik pada jalan kebaikan, Quran Surat Ali Imran ayat 134, maupun jalan keburukan, Quran Surat Al-Anfal, ayat 36. Infak pada jalan kebaikan terbagi ke dalam 2 bagian, yakni zakat dan sedekah. Zakat, secara bahasa berarti bersih dan tumbuh. Ketika seseorang berzakat, pada hakikat ia sedang membersihkan hartanya dari hak orang lain. Terkadang, hak orang lain pada harta seperti lumut, yaitu sangat halus, dan keberadaannya jarang disadari, sehingga orang tidak berzakat. Salah satunya karena merasa hartanya sudah halal atau bersih. Padahal, pada harta halal itu tetap saja masih ada kotoran, berupa hak orang lain. Oleh karena itu, mengeluarkan zakat secara berkala, menjadi sangat penting, supaya harta menjadi bersih, dan menumbuhkan kebaikan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu, kamu membersihkan, dan menyucikan mereka, dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya, doa kamu itu, menjadi ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan, Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Quran Surat At-Taubah, ayat 103. Sedangkan, sedekah berasal dari kata, sid, yang berarti jujur, dan benar. Ketika seseorang bersedekah, pada hakikat, ia sedang membuktikan kebenaran imannya. Sedekah juga seakar dengan kata, sadik, yang berarti kawan, atau teman. Jadi, bersedekah berarti, setiap pemberian yang menghasilkan kedekatan jiwa dan raga antara pemberi dan yang diberi. Oleh karena itu, sedekah tidak hanya berbentuk harta, tetapi juga dapat melalui kebaikan lainnya, seperti tersenyum dan menyingkirkan duri dari jalanan. Dalam sebuah hadis dijelaskan, tidak akan berkurang harta yang disedekahkan, kecuali bertambah, bertambah, bertambah. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Wallahu a'lam bishawab. Anehnya kalau dalam 1 hari saja airnya tidak ditimba, ketinggian air yang ada di dalam sumur itu tidak meningkat, tetap saja seperti semula. Inilah hukum alam.
di mana di dalam alam terdapat misteri yang bertujuan untuk selalu memberi dan keseimbangan. Sesungguhnya kehidupan kita juga sama dan serupa dengan sumur ini. Pada umumnya orang berpikir bahwa jika kita memberi apa yang kita miliki pasti akan berkurang dari apa yang dimiliki semula. Tapi kalau kita mau belajar dari sumur ini, semakin banyak memberi, akan semakin banyak air yang mengalir kepadanya. Dalam hal memberi, tidak harus dalam bentuk uang atau materi. Kita bisa memberi dalam bentuk apa saja yang kita miliki. Saat kita mengajarkan dan memberi ilmu, maka dengan sendirinya, kemampuan kita akan semakin meningkat. Yang perlu diperhatikan adalah jangan memberi karena terpaksa, jangan memberi karena ingin dipuji, jangan memberi untuk menunjukkan bahwa kita kaya, jangan memberi karena kebiasaan. Sebaiknya kita memberi karena menginginkan orang lain bisa bahagia, bisa hidup lebih baik dan layak. Dengan mengembangkan sikap mental memberi yang murni, kita yakin setiap orang bisa melakukannya. Pilihan terserah pada diri kita. Sedangkan manfaat langsung yang bisa kita rasakan saat memberi adalah perasaan kepuasan batin. Dan inilah sebenarnya kebahagiaan sejati. Para subscriber Sumarsono HS yang budiman, terima kasih. Anda telah mampir di Sumarsono HS Channel. Dan jangan lupa tekan tombol lonceng, tombol subscribe, dan komen. Wassalam.